Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rihan Darmawan. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan memaparkan materi hasil diskusi kami. Materi yang pertama yaitu ada 3 materi. Yang pertama ada teknik penyusunan kesimpulan, yang kedua ada penyusunan rekomendasi, dan yang terakhir ada penyusunan daftar pustaka. Masuk ke materi pertama yaitu definisi kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Nah, jadi maksudnya itu kesimpulan itu kayak salah satu komponen terpenting dari setiap makalah atau artikel penelitian, karena menjadi kesempatan terakhir untuk membuat kesan dan pesan yang baik pada pembaca. Materi selanjutnya yaitu ada teknik membuat kesimpulan. Teknik membuat kesimpulan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teknik generalisasi. Teknik ini merupakan teknik yang di dalamnya cara membuat kesimpulan. Jadi fokus utama dalam teknik ini adalah membuat kesimpulan dengan menarik satu kesimpulan umum. Hal ini kita dapatkan setelah melakukan penelitian yang kita lakukan berdasarkan fakta dan data yang telah kita buat dan teliti. Nah, kemudian harus kita sesuaikan dengan jenis penelitian yang telah kita buat sebelumnya. Teknik yang kedua ada teknik analogi. Berarti teknik ini tuh kayak di dalamnya tuh cara membuat kesimpulan, skripsi, atau karya tulis lainnya pakai teknik analogi ini. Nah, jadi teknik analogi ini tuh kayak digunakan dalam cara menentukan kesimpulan dan juga dilakukan dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Teknik yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah teknik sebab akibat. Teknik ini merupakan salah satu cara menentukan kesimpulan dengan cara menjelaskan sebab, kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Teknik sebab akibat ini juga salah satu cara membuat kesimpulan yang bertujuan untuk memperjelas gagasan utama yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Yang selanjutnya adalah tips membuat kesimpulan. Tips membuat kesimpulan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada menjawab permasalahan. Nah, dalam cara membuat kesimpulan yang baik itu untuk kesimpulan skripsi, kesimpulan makalah, maupun kesimpulan karya tulis. Hendaknya kita menjawab permasalahan yang telah dibahas pada awal pembahasan pada karya tulis yang telah dibuat. Dengan demikian, kesimpulan yang telah dituliskan dengan baik perlu menjawab berumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian maupun karya tulis yang telah kita buat. Yang kedua, ada jangan menjelaskan data. Tidak perlu memberikan serta menjelaskan data yang telah kita dapatkan. Kenapa? Karena data ini merupakan bagian dari pembahasan dari penelitian. Sedangkan kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang didapatkan. Apakah sesuai yang diharapkan atau perlunya diadakan perbaikan? Yang terakhir, tidak bertele-tele. Berarti di dalam kesimpulan itu, hasil akhir dari perumusan masalah yang harus dijelaskan itu dilakukan dengan singkat, padat, dan juga jelas. Maka tidak harus menggunakan kata-kata perulangan, serta memberikan jawaban yang jelas terhadap hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, definisi rekomendasi atau saran adalah bagian penutup dalam karya ilmiah yang terletak setelah kesimpulan. Saran berupa komentar atau sanggahan yang bersifat memberi masukan baik kepada pemerintah, instansi, dan sebagainya tergantung variabel yang ada di dalam suatu skripsi. Selanjutnya ada ciri-ciri saran. Saran merupakan suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam penelitian yang telah ditemukan dan bukan pendapat pribadi atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Yang kedua, saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, tapi bukan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian. Nah, yang terakhir yaitu saran dirumuskan berdasarkan penelusuran peneliti yang dapat memberikan manfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syarat-syarat saran ada 5. Yang pertama, saran diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Jadi, dalam penulisan saran tidak boleh bertele-tele atau dapat dikatakan saran harus dibuat to the point. Contoh, penelitian ini dapat digunakan untuk masyarakat secara umum sebagai panduan pola hidup sehat saat pandemi. Kedua, saran memiliki sasaran objek yang memiliki otoritas penerapan yang jelas. Jadi harus jelas saran yang dicantumkan dalam penelitian itu, seperti misalnya saran itu untuk siapa, sarannya bagaimana. Contoh, saran ini ditujukan kepada pemerintah daerah X. Sarannya, diperlukan keterlibatan pemerintah secara penuh dalam pengembangan program bank sampah di desa X. Ketiga, saran disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Jadi, peneliti jangan memberikan saran yang kira-kira tidak dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan. Untuk itu, saran harus disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan bagi masyarakat atau peneliti lanjutan untuk melakukan saran yang peneliti berikan. Keempat, saran disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Jadi, saran-saran yang peneliti berikan harus memuat indikator-indikator keberhasilan dari laporan penelitian yang telah peneliti susun. Kelima, saran berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Definisi daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul penulis, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Nah, daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Nah, dalam penyusunan daftar pustaka ini terdapat aturan-aturan umum dalam penulisan daftar pustaka, yaitu sebagai berikut. Pertama, penulisan nama pengarang dimulai dari nama belakang atau nama keluarga, kemudian diikuti tanda koma dan nama depan. Kedua, sebutan gelar tidak perlu dicantumkan. Ketiga, jika terdapat lebih dari satu pengarang, maka hanya nama pengarang pertama saja yang dibalik. Keempat, daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad. Kelima, jika sumber yang digunakan tidak ada nama pengarangnya, maka ditulis nama lembaga atau instansi yang menerbitkannya. Keenam, batas referensi pustaka yang digunakan maksimal adalah 5 tahun terakhir. Ketujuh, tidak boleh mengambil sumber dari blog pribadi seperti Blogspot dan lain-lain. Kedelapan, nama judul harus diberikan dengan efek tebal dan juga lainnya. Selanjutnya, daftar pustaka bertujuan memudahkan pembaca menemukan sumber yang digunakan dalam suatu penulisan. Nah, dalam penulisan penelitian, terutama skripsi, mahasiswa diwajibkan menggunakan minimal 5 jurnal penelitian dan memiliki referensi yang digunakan paling lama 5 tahun terakhir. Selanjutnya, ada tata cara penulisan daftar pustaka. Untuk yang bersumber menggunakan buku, kamu dapat menggunakan rumus na, ta, ju, ko, pen. Berikut ini merupakan contoh penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Selanjutnya, untuk yang bersumber dari jurnal, kamu dapat menggunakan rumus na, ta, ju, jur, fo, no, ha. Berikut ini merupakan contoh penulisan daftar pustaka yang bersumber dari jurnal. Selanjutnya, untuk yang bersumber dari internet, kamu dapat menulis dengan rumus na, ta, ju, al, atau waktu. Berikut merupakan contoh penulisan daftar pustaka yang bersumber dari internet.
Mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.